Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana mengobati nyeri pada bahu susah dilakukan atau susah melakukan gerakan mengangkat ke atas, terus ke samping sini, ke samping, lalu ke belakang. Nah, jadi rasa sakitnya bisa di area sekitar sini pas mengangkat, bisa sekitar depan yang sakit ataupun bagian belakang sini. Nah, terus kalau ke samping sini, bisa sakit sini ataupun depan atau yang ke belakang. Ini diputar ke belakang biasanya sakit, tidak bisa sakit di sini atau area sini. Ataupun tangan ini ditekuk ke dalam ke arah sini. Nah, ini akan terasa ketarik di sini. Umumnya kalau semua gerakan misal ke atas, ke samping, lalu ke belakang tidak bisa, dan ngancing itu biasanya biasa dikenal istilah frozen shoulder. Nah, jadi frozen shoulder ini harus 3 gerakan ini yang tidak bisa, ke atas, ke samping, abduksi, ke belakang. Kalau cuma misal ke samping bisa, ke atas bisa, cuma ke belakang sakit, itu bukan frozen shoulder. Atau cuma ke atas saja bisa, cuma di akhir ada sakit, itu bukan frozen shoulder. Kalau frozen shoulder syaratnya dia harus ngancing dan 3 gerakan tidak bisa. Misal mau ngangkat ke atas gini cuma segini, separuh, dan sakit sekali. Nah, ke samping juga diangkat ke samping ini akan tidak bisa full dan sakit sekali. Dan ke belakang tidak bisa full dan sakit sekali, itu frozen shoulder. Kalau cuma atas gini cuma sakit bahu, bukan frozen shoulder. Nah, banyak orang mengatakan sakit tuh frozen shoulder, bahu frozen shoulder. Enggak, namanya frozen itu udah membeku, udah kaku sekali. Syaratnya 3 gerakan nggak bisa. Nah, terus bagaimana cara melakukan treatment seperti ini? Ini cara ini bisa dilakukan pada frozen shoulder ataupun sakit bahu biasa. Sakit bahu biasa itu ya cuma ngangkat satu gini aja sakit, ataupun ke luar aja yang sakit, bisa dilakukan treatment seperti ini. Nah, itu lebih mudah dibanding frozen shoulder. Jadi kalau kasus bahu yang paling rumit biasanya frozen shoulder, itu penyembuhannya sangat lama seperti itu, dan juga bandel karena dia udah di dalam ininya masalahnya. Lalu caranya seperti apa untuk mempermudah melakukan treatment pada kasus ini? Kita harus membuka dulu kunci-kuncinya. Jadi kunci sarafnya yang ke bahu, nah itu harus dibuka. Sarafnya ini di mana aja? Kalau di area bahu ke sini, yang harus dibuka mulai dari sini, ini area sini. Nah, ini umpamanya ini leher, ini bahu. Nah, di antara ininya ini, nah sini ini harus dibuka dulu. Ini kan entong-entong ini. Nah, sekitar sini ini. Coba dilihat semua orang yang sakit bahu sudah lama, misal udah 1 bulan atau 3 bulan lebih atau bertahun-tahun, mesti area sininya kaku. Sudah dipijit area sini enakan beberapa saat, lalu sakit lagi, ngancing lagi, karena biasanya di sininya yang belum dilepas dulu. Jadi aliran darah yang ke sini, saraf yang ke bawah juga kehambat, ngaruh ke sendi bahu ini. Oke. Caranya, karena ini saraf yang harus kita rangsang, sebaiknya menggunakan obat ataupun minyak yang khusus penetrasi ke dalam sarafnya bagus. Istilahnya penetrasi ke sarafnya dia cepat. Ini pakai MBO ini, BMO, Black Medicated Oil. Dia kasih ke sini, taruhlah ini. Nah, pokoknya dikasih ini, diratakan, lalu kita gosok pakai ini, alat gogi ini. Kalau tidak pakai alat gogi, bisa juga pakai alat ubur-ubur ini, ataupun alat gosok yang lain, misal ujung botol bergerigi juga bisa digosok-gosok. Intinya di sini dulu harus digosok. Gosoknya bisa dari atas, bawah, seperti itu. Nah, berapa menit gosoknya? Kira-kira 10 menit di sini sampai terasa gerenjelan. Nanti gerenjelannya ini akan terasa sekali. Gerenjelan di sini. Nah, terus nanti setelah digosok-gosok seperti ini akan timbul dia. Gerenjelan itu akan timbul nanti.
akan timbul kayak kulit kita habis di gigit semut atau digigit serangga. Nah, itu akan timbul membekas di sini. Nah, itu jaringan parut atau fibrosis namanya, yang dia mengganggu saraf yang ke bahu. Sini dulu dikendorkan. Nah, setelah itu kendor, udah timbul fibrosnya, bisa kita tekan gini, tekan pelurutin, tekan agak keras nggak apa-apa, tekannya agak dalam, sampai itu agak terurai si fibros itu. Nah, setelah di sini sudah selesai, baru kita ke bawah, kita lemaskan ke area sini, lanjut ke sini sama sini. Nah, ini tadi yang sini bisa sampai ke sini, bisa sampai ke entong-entong, lemeskan seperti itu. Oke, cara nekannya ke dalam bisa pakai jari kalau terapi mandiri. Oke, seperti itu. Nah, kepala seenaknya, bisa miring ke sana, ke kanan apa ke kiri, tergantung terapi dari belakang yang enaknya seperti apa memposisikannya. Lalu ini di belakang ini. Nah, oh ya, saat mengurai ini bisa posisi duduk, bisa mengkurap, bisa. Lalu ke sini dulu. Nah, ini gosok, sudah kendor, ini pindah ke sini. Nah, kalau ini posisi mengkurap, biasanya kalau orang frozen shoulder dibuat posisi gini aja udah kesakitan tangannya. Ini harus agak ke samping apa, carilah posisi senyamannya, gosok, baru gosok. Syukur-syukur kalau bisa agak ngangkat ke atas, bagus. Nah, ini kan fungsinya si otot teres minor, teres mayor kan di sini. Itu yang biasanya yang ke tendonnya area sini yang kaku sekali, dia gosok seperti ini. Posisi seperti ini, gosok. Nah, oke. Nah, terus kalau gosoknya juga yang di sini harus sampai sini. Kan ini ketiak, ini sampai sini. Sampai ke otot deltoid ini, middle deltoid sama belakang, sampai sini, sampai sini. Kalau posisi mengkurap, ini diratakan dulu. Nah, digosok. Nah, dari sini dulu. Nah, ini udah agak kendor, pindah ke sini. Ini sampai ke bawah sini. Ini akan terasa sakit nanti sampai ke sikut bawah sini, ke otot tricep sini sakit. Ini bagian tengah sini, ini akan geronjal-geronjal semua. Nah, kalau terapi mandiri paling cuma kita bisa sedikit ngejangkau sini sama sini. Yang belakang harus minta bantuan ke orang. Nah, karena ini ototnya sangat banyak. Kalau di bahu, kan bahu ini juga termasuk sendi kompleks dia. Dia bisa ke segala arah gerakan bahunya. Jadi otomatis jaringan pembentuk sendinya ini banyak, otot-otot tendon yang melekat di bahu ini banyak sekali. Jadi ngurainya ini agak lama. Seperti ini. Oke, udah gosok aja. Sudah gosok tadi, sudah digosok, ini udah kendor, terus udah agak timbul lagi perubahan kulitnya, udah agak seperti kayak saya bilang digigit semut itu tadi. Lalu kita tekan ini, agak tekan, pelurutin gini, lemeskan. Nah, ini lemeskan gini, lemeskan seperti itu. Oh iya, cara ngasih minyaknya tadi kan udah dikasih sampai 2 kali sampai meresap dulu. Kasih minyak, gosok, hilang, meresap, kasih lagi 2 kali, meresap. Nah, ini kan khusus saraf sebenarnya, dia bagus langsung meresap ke dalam, dia cepat penetrasinya. Setelah 2 kali dikasih gini udah meresap, baru diolesin apa, disemprotkan minyak biasa yang licin, misal baby oil ataupun minyak kelapa atau minyak zaitun untuk menggosok-gosoknya. Oke, seperti itu. Jadi tidak terus-terusan pakai yang ini. Yang ini cukup 2 kali apa 3 kali sudah meresap, nanti ditimpa pakai minyak pelumas biasa. Oke, lanjut ke sini. Ini harus diurai seperti ini. Ditekan, pelurutin. Nah, cari yang gerenjel-gerenjel. Terus pelurutin ini sampai ke sini. Sampai ke sini. Pelurutin. Ini dalam posisi mengkurap ya. Nah, ataupun bisa tidur miring gini, diambil dari sini. Kalau terapis ngambil dari samping seperti ini. Daerah sini dilemesin.
entong-entong samping sini ya, sini ya, geronjol-geronjolnya dilemesin dulu. Oke, nah setelah di sini sudah agak kendor semua di sini. Nah, oke, ini satu kali tidak harus langsung kendor, yang penting distimulasi terus, apalagi terapi mandiri. Nah, yang penting istilahnya saya udah agak kendor dibanding yang pertama kali dilakukan gosok-gosokan atau treatment. Nah, seperti ini. Oke, sudah bagus semua di area sini, udah mulai lumayan, pindah ke depan. Nah, pindah ke depan. Biasanya yang paling umum dirasa sakit kan di sini, area depan sini. Terus bawah, agak ke bawah sini, agak ke belakang maksud saya, belakang sini sama di tengah sini. Ini area paling sakit sebenarnya. Nah, cuma jangan langsung fokus ke sininya, harus dari belakangnya dulu tadi yang dibuka seperti itu saraf-sarafnya. Nah, terus biasanya kalau ini ditekuk ke belakang atau ke belakang gini, kalau posisi tidur mana ya, ini kalau posisi ini ditekuk sedikit, ini dikebelakangin atau kedepanin, diputar depan belakang exo endo itu. Nah, akan sakitnya di sini, kadang juga ketarik di sini, sampai ketarik di sini rasa sakitnya. Nah, bisa kita langsung gosok di area sini ataupun mulai dari sini. Sini juga ada saraf yang terperangkap, ada fibrus biasanya di sini. Nah, dan di sini. Nah, kita kasih minyak dulu mulai dari bawah. Kasih ini tadi BMO, kasih gosok dulu. Mulai dari ini samping lengan ini, tengah-tengah ini gosok, ataupun mulai yang dari depan kan ini sudah posisinya udah ganti, udah tidur telentang, ini mulai dari sini. Nah, ini akan geronjol semua, ini geronjol dan sakit. Nah, ini akan terasa geronjol sakit. Terus gosok sini pelan-pelan saja, terus ke sini. Oke, nah, bisa pakai ini juga, pijat ubur-ubur seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, nah setelah ini sudah selesai, baru kita ke atas tendonnya. Bisa mulai dari samping sini dulu, samping sini, tengah sampai agak ke belakang ini. Nah, pasti ada gerenjel-gerenjelan di sini, pelan-pelan saja. Kalau terapi mandiri tidak usah terlalu ekstrim, pelan-pelan saja, yang penting telaten. Nah, terus kalau terapi mandiri rumusnya seperti yang saya posting di WA kemarin, yang pasien-pasien ataupun orang yang mengikuti WhatsApp saya. Prinsipnya kalau terapi mandiri itu kapan kita melakukan terapi mandiri, treatmentnya harus sampai berapa kali. Rumusnya itu adalah saat pertama kali kita sakit dikurangi setengah dari awal kita sakit. Maksudnya seperti ini, seumpama sakit sudah 6 bulan, berarti terapi mandirinya sampai separuhnya, setengahnya dari sakit itu berarti 3 bulan. 3 bulan berturut-turut kita melakukan treatment. Nah, kalau seumpamanya baru 1 bulan, berarti 15 hari melakukan treatment. Kalau baru 1 minggu, ya 3 atau 4 hari, separuhnya dari seminggu kita melakukan treatment ini. Treatment bisa dilakukan setiap hari atau 2 hari sekali. Semakin lama keluhan, semakin lama rasa sakit, ya otomatis treatmentnya akan semakin lama. Semakin parah kondisi, semakin lama kondisi, butuh waktu semakin lama. Misal 1 tahun, ya paling enggak 6 bulan harus rutin melakukan treatment. Seperti itu. Nah, dalam artian rutin itu bisa setiap hari kalau tidak kuat, karena nanti kan ada jarumnya. Kalau tidak kuat setiap hari, 2 hari sekali itu udah bagus sekali. Jangan sampai 1 minggu sekali, itu masih kurang. Paling tidak seminggu 2 kali, 3 kali kalau setiap 2 hari sekali. Dirutinkan, gosok-gosok pelan-pelan aja, tidak usah terlalu ditekan-tekan biar tidak terlalu jarum. Apalagi kalau sudah usia tua, sudah agak tua, lansia, jadi kan jaringannya tidak sekuat masih muda, dia lebih sensitif. Kadang kalau terlalu tekan, terlalu jarum bisa sampai greges, suhu tubuh bisa meningkat. Oke,
Nah seperti ini, udah digosok-gosok. Nah setelah digosok-gosok seperti tadi, ya udah baru kita pelurutin lagi nih pelan-pelan pakai jempol, agak dikasih tekanan. Nah ini pelurutin sampai lemes, sampai kendor, pelurutin seperti itu. Pelurutin juga ke sini, pelurutin seperti ini, pelurutin seperti ini. Kalau terapi mandiri di sini bisa digosok pakai umpamanya pakai tangan kiri dipelurutin sendiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Misal dipelurutin pakai tangan kiri sendiri dari atas ke bawah gini boleh. Tidak harus dari bawah ke atas, ke bawah pun boleh. Arahnya tidak usah terlalu dipikirkan. Ini boleh. Nah, oke. Kalau yang dari sini sampai sini biasanya, sampai otot-otot sini sama atas sini juga yang kaku, keras, sakit. Nah ini dikendorin, dilemesin. Bisa dikasih minyak BMO lagi sampai meresap, lalu dikasih minyak pelumas, ditimpa pakai minyak pelumas biasa. Siniin. Nah dilemesin seperti itu. Nah dilemesin pelan-pelan seperti itu. Ini adalah cara mudah untuk mengatasi nyeri bahu atau frozen shoulder. Bisa dilakukan di rumah sendiri seperti itu. Yang penting intinya telaten. Ikuti semua saran-saran saya di YouTube. Insya Allah semoga bisa bermanfaat. Jangan di skip kalau nonton video ini, karena ini edukasi. Harus biar tidak salah informasi, biar nyaman saat melakukan terapi mandiri, lebih pede nanti. Kalau langsung di skip nanti kan kepotong-potong informasi yang disampaikan. Nah nanti bingung nanti kalau ada apa-apa, jadinya ini di akhir malah kok jadi gini. Biasanya sudah saya jelaskan di video, cuma karena di skip jadi informasi yang tersampaikan akan terputus-putus. Oke, ini dikendorin semua. Nah seperti itu. Setelah akhir dari ini dikompres es 10 menit di area yang paling jarum. 10 menit dikompres, sehari bisa 2 atau 3 kali. Saat mau tidur balurin minyak BMO nya, Black Medical Oil ini di area sini, sepanjang sini tadi, sini sampai sini, balurin seperti itu. Oke, ini saja video dari saya bagaimana cara mengatasi nyeri bahu macet atau nyeri bahu ringan ataupun sampai yang frozen shoulder yang paling parah biasanya di area bahu, bisa dilakukan treatment ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.